Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan bahagia semua ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar kita masih dengan bab pangkat dan akar dengan Ustadzah Ika, dan ini adalah video yang keempat ya. Oke, kita akan lanjutkan materi yang kemarin masih dengan akar ya. Kali ini kita akan belajar perkalian akar. Yang pertama, nah ini ada bentuk akar ya yang kemudian dikalikan. Ada akar A dikurangin akar B, kalikan akar A ditambah akar B. Maka sama dengan akar A kuadrat dikurangin akar B kuadrat. Sehingga hasilnya adalah A dikurangin B. Ya, ini kita lihat ya. Akar A dikuadratkan itu hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi A gitu ya. Ini akar B kuadrat jadinya juga B, sehingga A dikurangin B. Yang perlu diperhatikan adalah kita lihat di sini bahwa bilangan-bilangannya itu harus sama. Ini akar A, ini akar A, yang ini akar B, ini juga akar B. Yang beda hanya tandanya, yang ini negatif, yang ini positif ya. Atau kebalikannya, yang positif di depan, yang negatif di belakang, maka hasilnya sama seperti ini ya. Sehingga hasil akhirnya adalah A dikurangin B. Contoh, nah kita ke contoh ini misalnya ada akar 2 ditambah akar 3 kali akar 2 dikurangin akar 3. Ya, ini angkanya sudah sama ya. Ini akar 2, ini akar 3, akar 3. Hanya saja tandanya nih, ini plus, yang ini min ya. Sehingga gimana? Jadinya akar 2 kuadrat, jadi bilangan yang pertama nih, akar 2 dikuadratkan, dikurangin, bilangan yang kedua akar 3 dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah 2 dikurangin 3 sama dengan negatif 1. Lanjut, nah ini misalnya ada bentuk akar ya yang kemudian dikuadratkan. Jadinya gimana? Jadinya begini ya, ini akar A ditambah akar B kuadrat. Maka hasilnya adalah A ditambah 2 akar AB ditambah B. Ya. Kita ke contoh, ini misalnya ada akar 2 ditambah akar 5 kuadrat. Ya, akar 2 ditambah akar 5 kuadrat. Oke, akar 2 ditambah akar 5 kuadrat. Maka, ini kalau kita uraikan ya, jadinya akar 2 kuadrat ditambah 2 kali akar 2 kali akar 5. Ditambah akar 5 dikuadratkan ya, sehingga kalau kita hitung hasilnya akar 2 kuadrat itu 2 ya, ditambah 2 kali akar 2 kalikan akar 5. Akar 2 kalikan akar 5 jadinya akar 10 ya kan, ditambah akar 5 kuadrat jadinya 5. Sehingga kalau kita hitung hasilnya, ini kan akar 2 kuadrat jadinya 2, ditambah 2 akar 10 ditambah 5. 2 ditambahkan dengan 5, jadinya 7, ditambah 2 akar 10 ya. Ini sudah sampai sini ya, tidak bisa dijumlahkan lagi karena ini tidak ada akar, yang ini ada akarnya. Lanjut ya. Nah, yang ketiga, nah ini sama nih dengan yang ini ya, cuman tandanya ini negatif. Maka hasilnya A dikurangin 2 akar AB ditambah B. Contohnya, akar 3 dikurangin akar 5 kuadrat. Sama dengan akar 3 kuadrat dikurangi 2 kali akar 3 kali akar 5 ditambah akar 5 kuadrat ya. Jadinya sama dengan 3 dikurangin 2 akar 15 ya, ditambah 5. Nah, 3 ditambah 5 hasilnya kan 8. 8 dikurangin 2 akar 15 ya. Ini 3 ditambah 5, 8 dikurangin. Ini dikurangin 2 akar 15. Kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu merasionalkan akar ya. Nah, merasionalkan akar ini caranya adalah kalikan pembilang dan penyebut dengan bentuk akar sekawan penyebutnya. Ya. Nih yang pertama, nah misalnya nih ada bentuk akar seperti ini. Ya, bentuk akar itu tidak boleh menjadi penyebut ya, sehingga kita harus rasionalkan. Caranya adalah dengan mengalikan dengan sekawan penyebutnya. Ya, kita lihat di sini A per akar B
Ya, maka kita rasionalkan dengan cara kita kalikan dengan sekawan penyebutnya. Penyebutnya itu kan akar B, maka kita kalikan sekawannya ya. Di sini akar B per akar B ya. Contoh. Nah, ini misalnya ada 2 per akar 3. Ya, kita mau rasionalkan. Maka kita lihat nih penyebutnya kan akar 3. Maka berarti kita kalikan aja dengan sekawan penyebutnya ya. 2 per akar 3 kali akar 3 per akar 3 ya. Maka kita kalikan 2 kali akar 3. Nah, kemudian ini akar 3 dikalikan akar 3 jadinya kan akar 3 kuadrat. Maka sama dengan 2 per 3 akar 3 ya. Ini akar 3 dikuadratkan kan hasilnya bilangan itu sendiri ya, yaitu 3 ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, masih merasionalkan akar. Nah, kalau bentuknya begini nih. A per B dikurangin akar C. Ya, kita rasionalkan dengan cara mengkalikan dengan sekawan penyebutnya. Kita lihat nih, penyebutnya itu kan B dikurangin akar C. Maka kita kalikan dengan sekawannya. Nah, syaratnya di sini, kalau soalnya ini negatif, maka ini harus positif. Ya, harus kebalikannya. Kalau di soalnya ini negatif, maka ini harus positif atau ditambah. Ya, sehingga A per B dikurangin akar C dikalikan B ditambah akar C per B ditambah akar C. Ya, jadi angka-angkanya ini sama dengan penyebutnya, tapi tandanya harus berbeda. Kalau ini negatif, berarti ini positif. Begitu sebaliknya gitu ya. Contoh, misalnya nih ada soal 14 per 3 dikurangin akar 2. Ya, maka kita kalikan dengan sekawannya. 14 per 3 dikurangin akar 2 kali 3 ditambah akar 2 per 3 ditambah akar 2 ya. Ini kan dikurangin, maka sekawannya dijumlah ya. Ini tandanya positif gitu. Kemudian kita selesaikan ya, kita kalikan 14 kali 3 ditambah akar 2. Biarkan seperti ini dulu ya. Kemudian kita kalikan juga yang bawah ya. 3 dikurangin akar 2 dikalikan 3 ditambah akar 2. Nah, ini kan angkanya sudah sama semua ya teman-teman. Ini 3, ini akar 2, ini akar 2. Hanya saja tandanya yang berbeda. Yang ini negatif, yang ini positif. Maka gimana caranya? 14 kali 3 ditambah akar 2. Ini biarkan seperti ini dulu. Kita selesaikan yang bawah ya. Sehingga kan hasilnya begini nih. 3 pangkat 2 ya. Jadi bilangan yang depan dikuadratkan. Dikurangin bilangan yang kedua dikuadratkan ya. Dikurangin akar 2 kuadrat. Hasilnya adalah 14 kali 3 ditambah akar 2. Nah, ini kita hitung ya. 3 pangkat 2 itu kan 9. Dikurangin akar 2 dikuadratkan hasilnya kan 2. Jadi 9 dikurangin 2 sama dengan 7 di sini ya. Kemudian kita bagi aja 14 dengan 7, 2 ya di sini jadinya 3 ditambah akar 2. Kemudian sama dengan ini kita kalikan ya. 2 kali 3, 6. 2 kali akar 2 ya. Jadinya 2 akar 2 di sini. Oke, kita lanjutkan ke bentuk berikutnya ya. Masih dengan merasionalkan akar. Kita ke bentuk berikutnya. A dibagi B ditambah akar C. Sama dengan A per B ditambah akar C. Kalikan B dikurangin akar C per B dikurangin akar C. Kita lihat penyebutnya, ini kan B akar C, maka sekawannya B akar C. Hanya saja beda tanda, yang satu positif, maka yang ini negatif ya. Nah, contohnya 18 per 2 ditambah akar 5 sama dengan 18 per 2 ditambah akar 5 kali 2 dikurangin akar 5 per 2 dikurangin akar 5 ya. Jadi kita lihat nih tandanya harus berlawanan ya. Yang ini plus maka yang ini min. Yang ini min ya. Sehingga hasilnya 18 kali 2 dikurangin akar 5 dibagi 2 ditambah akar 5 kali 2 dikurangin akar 5 ya. Hasilnya adalah 18 kali 2 dikurangin akar 5. Nah, ini kita lihat ya. Ini kan angkanya sama, ini 2, 2, ini akar 5 ya. Sehingga kita bisa
ini ya, angka yang pertama 2 kita kuadratkan, dikurangin, angka yang kedua kan ini akar 5. Akar 5-nya dikuadratkan, gitu ya. Sehingga hasilnya adalah 18 dikali 2 dikurangin akar 5 dibagi min 1. Lah, min 1 ini dari mana? Dari sini ya. 2 pangkat 2 itu kan 4. Dikurangin akar 5 kuadrat 5. 4 dikurangin 5, hasilnya min 1 gitu ya. Nah, kemudian kita kalikan atau kita bagi aja nih. Kita bagi ya, 18 dibagi negatif 1 jadinya negatif 18. Kalikan 2 dikurangin akar 5, sehingga hasilnya adalah negatif 18 kita kalikan dengan 2, hasilnya negatif 36. Nah, kemudian negatif 18 ini kita kalikan dengan negatif akar 5, sehingga hasilnya adalah positif 18 akar 5. Oke ya. Lanjut ke bentuk berikutnya. Nah, ini kalau penyebutnya ini sama-sama akar. A per akar B ditambah akar C. Maka kita lihat sekawannya. Akar B sama akar C. Akar B sama akar C ya. Hanya beda tanda. Ini plus, ini min. Langsung aja kita ke contoh. Misalnya nih, 24 per akar 6 ditambah akar 3. Ya, hasilnya 24 per akar 6 ditambah akar 3. Kali sekawannya akar 6 dikurangin akar 3. Ini akar 6 dikurangin akar 3 juga ya. Ini kan beda tanda aja, yang ini plus, yang ini min. Langsung selesaikan 24 kali akar 6 dikurangin akar 3. Per akar 6 ditambah akar 3 kali akar 6 dikurangin akar 3. Ya. Kita hitung jadinya. Yang atas biarkan seperti ini dulu ya. 24 kali akar 6 dikurangin akar 3. Per, nah ini seperti yang di slide sebelumnya ya. Nah, ini kan perkalian akar nih. Ini akarnya sudah sama ya. Ini akar 6, ini akar 6, ini akar 3, akar 3 hanya saja beda tanda nih. Ini plus, ini min. Maka jadinya akar 6 kuadrat dikurangin akar 3 kuadrat ya. Hasilnya adalah 24 kali akar 6 dikurangin akar 3 per, nah ini kan akar 6 dikuadratkan hasilnya 6. Akar 3 dikuadratkan hasilnya 3. Jadinya 6 kurangin 3 ya. Hasilnya adalah 24 kali akar 6 dikurangin akar 3 dibagi 3. Nah, ini angkanya dibagi aja, 24 sama 3 jadinya 8 ya. 8 kali akar 6 dikurangin akar 3. Hasilnya adalah 8 akar 6 dikurangin 8 akar 3 ya. Lanjut. Di slide berikutnya nih, misalnya bentuknya seperti ini. Nah, kalau tadi jumlah, yang ini dikurangin. Nah, maka gimana? Ya, sama ya, kita kalikan dengan sekawannya. Hanya saja beda tanda. Yang ini negatif, maka sekawannya adalah positif ya di sini ya tandanya ya. Contoh ya, ini misalnya 24 dibagi akar 6 dikurangin akar 2. Maka hasilnya adalah 24 dibagi akar 6 dikurangin akar 2. Kali akar 6 ditambah akar 2 per akar 6 ditambah akar 2. Ya, jadi beda tanda. Yang ini min, maka sekawannya plus. Langsung aja kita hitung, 24 kali akar 6 ditambah akar 2 per akar 6 dikurangin akar 2 kali akar 6 ditambah akar 2. Ya, jadi dikalikan. Langsung aja 24 kali akar 6 ditambah akar 2 per, nih ya, akar 6 kuadrat dikurangin akar 2 kuadrat ya. Jadi beda tanda nih min sama plus ya. Sama seperti ini. Maka hasilnya adalah 24 kali akar 6 ditambah akar 2 dibagi. Nah, ini akar 6 kan 6. Akar 2 dikuadratkan ya, jadinya 2. Akar 6 dikuadratkan jadinya 6. Akar 2 dikuadratkan jadinya 2. Sehingga 6 kurangin 2 ya. Hasilnya adalah begini, 24 kali akar 6 ditambah akar 2. Dibagi 4 ya. Ini angkanya dibagi aja, 24 dibagi 4. Hasilnya 6. 6 akar 6 ditambah akar 2 ya. Hasilnya 6 akar 6 ditambah 6 kali akar 2 ya. Jadinya begini. Lanjut saja, nah ini kita ke notasi ilmiah ya. Nah, notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan positif
dituliskan dalam bentuk A kali 10 pangkat N. Dengan A-nya, range A-nya ini lebih dari 1 kurang dari 10 ya. Jadi A-nya itu lebih dari 1 kurang dari 10. Dan N-nya adalah bilangan bulat ya. Nah, ini misalkan nih, notasi ilmiah untuk 2300 kita akan buat ya. Maka gimana? Nah, kita lihat di sini. Ketentuannya adalah bahwa A-nya itu harus lebih dari 1 atau kurang dari 10 ya. Lebih dari 1 kurang dari 10. Maka untuk seperti ini, berarti gimana nih kita buat notasi ilmiahnya? Ya berarti kita buat menjadi 2,3 ya. Bukan 23. Kalau 23 kan berarti A-nya lebih dari 10 ya kan? Sedangkan ketentuannya ini nggak boleh dari 10, sehingga kita jadikan 2,3 gitu ya. Sehingga kalau 2,3 kalikan 10 pangkat 3 di sini ya. Ini kan komanya letaknya di sini nih. Ya. Maka 10 pangkat 3 nih. 1, 2, 3 ya kan? Sehingga 10 pangkat 3. Nih A-nya lebih dari 1 dan kurang dari 10 ya. Ini 2,3. Dan N-nya pangkatnya ini bilangan bulat. Ini contoh ya. Nah, ada catatannya nih, teman-teman. Misalnya kita ingin buat notasi ilmiah. Nah, bilangannya itu lebih atau sama dengan 10. Misalnya 2000, 3000 gitu ya. Maka gimana? Gunakan pangkat positif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kiri. Jadi kita gunakan pangkat positif ya. Pangkatnya itu positif nih, kayak ini ya. Ini kan pangkat ya. Nah, pangkatnya itu positif. Contohnya nih, langsung aja. Misalnya nih, 8.500.000. Nah, 8.500.000 kan lebih dari 10 ya. 8.500.000 kita akan buat menjadi bentuk desimal. Mohon maaf, menjadi bentuk notasi ilmiah ya. 8.500.000 kita buat notasi ilmiahnya gimana? Ya kita karena A-nya ini tidak boleh lebih dari 10, maka berarti di sini ya 8,5. Sehingga kita pindahkan titik desimalnya yang tadinya di sini ke 8,5 di sini. Sehingga kita melewatin berapa angka nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sehingga 8,5 kali 1 juta. Ya, sehingga hasilnya adalah 8,5 kali 10 pangkat 6. Gitu ya. Nah, kemudian nih, ada 144 juta gitu ya. Kita buat bentuk notasi ilmiahnya. Maka gimana? Ya, berarti kita letakkan komanya di sini 1,44 ya. Bukan 14,4. Kenapa bukan 14,4? Kalau 14,4 itu kan lebih dari 10 ya. Maka nggak boleh, sehingga kita letakkan komanya di antara angka 1 dan 4 sehingga 1,44 ya. Nah, berapa nih kita pindahkan titik desimalnya? Ini kan awalnya dari belakang sini ya. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Berarti 1,44 kali 100 juta nih ya. Jadi 1,44 kali 10 pangkat 8 gitu ya. Lanjut ya. Nah, di catatan yang kedua, ini misalnya nih bilangan yang mau dibuat notasi ilmiah itu antara 0 sampai 1. Misalnya bilangannya 0, berapa gitu ya. Maka caranya gimana? Gunakan pangkat negatif. Nah, kalau tadi lebih dari 10 itu pangkat positif, maka yang kurang dari 1 ini harus pakai pangkat negatif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kanan. Jadi kita pindahkan titik desimalnya ke kanan. Kalau ini kan ke kiri ya, dari sini ke kiri. Nah, kalau yang antara 0 dan 1 ini ke kanan gitu ya. Contohnya nih. Nah, ini 0,0000085. Maka gimana nih? Nah, kita kan pindahkan ya titik desimalnya kan ke kanan ini. Ya, dari sini ke sini ke 8,5 kan. 8,5 maka kita bisa buat jadi
pecahan terlebih dahulu ya. Berarti 8,5 itu di sini itu dibagi nolnya ada berapa? Ini komanya itu berpindah ke kanan itu melewati berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Sehingga dibagi 1 juta ya. 8,5 dibagi 1 juta sama dengan 8,5 kali 10 pangkat negatif 6 ya. Jadi ingat nih, kalau ini kan 0, sekian ya, maka pangkatnya negatif. Jadi kalau kita pindahkan titik desimalnya di sini ke sini, itu kan melewati 6 angka. Sehingga 8,5 kali 10 pangkat negatif 6 gitu ya. Nah, itu ya materi-materinya. Ini ada latihan, silakan bisa dikerjakan ya, agar kita bisa lebih paham, bisa apa namanya, lebih lagi dalam belajar gitu ya. Itu saja dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan bisa silahkan hubungin Ustazah saja. Dan jangan lupa di apa namanya, di subscribe ya. Di subscribe channelnya biar selalu update di video-video yang terbaru ya. Itu saja dari Ustazah ya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa hubungin Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.